Pemirsa, mewujudkan Indonesia Emas 2045 membutuhkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Karena itu, pembangunan manusia menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo Subianto melalui berbagai program pendidikan, kesehatan, dan juga perlindungan anak yang dirancang untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah bonus demografi yang akan menentukan masa depan bangsa, investasi pada pendidikan dan kesehatan anak dipandang sebagai langkah penting untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Pemerintah menjalankan berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas pendidikan anak Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian adalah program Makan Bergizi Gratis yang hingga April 2026 telah menjangkau lebih dari 61 juta penerima manfaat. Program semacam ini sesungguhnya bukan pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Sudah puluhan negara lain melaksanakan. Puluhan negara lain. Dan negara-negara yang maju, negara-negara yang demokratis, pasti punya program makan bergizi gratis untuk rakyatnya. Saya yakin waktu itu saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin bahwa tujuan kita benar dan baik. Terlalu banyak anak-anak Indonesia mengalami stunting. Program ini tak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mendukung proses belajar yang lebih optimal. Dengan asupan gizi yang lebih baik, pemerintah berharap anak-anak dapat tumbuh sehat, aktif, dan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik. Tak hanya itu, program makan bergizi gratis juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kebutuhan pangan yang terus meningkat dari setiap SPPG menciptakan pasar yang pasti bagi para petani. Saya yakin bahwa tujuan kita benar dan baik. Terlalu banyak anak-anak Indonesia mengalami stunting. Tiap hari satu SPPG butuh sayur, butuh telur, butuh ayam, butuh daging, dan sebagainya. Ini menghidupkan petani-petani kecil, mereka sekarang yakin punya penghasilan. Dulu mereka panen tidak tahu siapa yang beli. Sekarang dijamin produksi mereka diserap. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program cek kesehatan gratis yang telah menjangkau puluhan juta masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun generasi yang sehat sejak usia dini melalui deteksi dan penanganan masalah kesehatan secara lebih cepat. Melihat bahwa kita sudah mulai meluncurkan program cek kesehatan gratis untuk setiap warga negara. Ini sudah mulai di roll out dan sudah berjalan. Saya kira ini juga salah satu terobosan saya kira di dunia, saya kira ya, Menteri Kesehatan ya. Tidak semua negara punya program seperti ini. Intinya saya ingin ucapkan terima kasih atas kerja keras semua menteri dan semua wakil menteri Kabinet Merah Putih yang saya pimpin ini. Di sana sini tentunya sebagai kabinet baru, relatif baru, 130, 140 hari, 150 hari pertama, tentunya kita pasti memerlukan waktu penyesuaian. Tetapi saya merasakan ada kerjasama yang baik dan ada pekerjaan yang cepat
yang sangat intensif. Ini saya rasakan sebagai pimpinan saudara-saudara. Apa yang sudah kita capai tidak mungkin dilaksanakan tanpa kerja keras kita semua. Tanpa kerja keras saudara-saudara sekalian. Sebagai tim, kita adalah satu tim. Tidak mungkin ada keberhasilan tanpa kerjasama tim yang baik. Di bidang pendidikan, pemerintah meresmikan 166 sekolah rakyat yang memberikan akses pendidikan gratis bagi ribuan anak dari keluarga kurang mampu. Program ini diharapkan dapat memperluas kesempatan belajar sekaligus mengurangi kesenjangan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 166 sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Silakan. Dengan ini, peresmian 166 sekolah rakyat di seluruh Indonesia telah dilaksanakan. Perbaikan sarana pendidikan juga terus dilakukan. Tahun 2026, pemerintah menargetkan renovasi hingga 70.000 sekolah di seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk ratusan jembatan yang menghubungkan akses menuju sekolah, turut menjadi bagian dari upaya menciptakan layanan pendidikan yang lebih merata. Pada jenjang pendidikan tinggi, pemerintah memperkuat kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi terbaik dunia. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas akademik, memperluas akses riset, dan mempersiapkan lulusan Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global. Melalui berbagai program prioritas, Presiden Prabowo Subianto berupaya memastikan bahwa pembangunan manusia tidak hanya menjadi agenda jangka pendek, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Dan kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di Jendela Istana.